Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku bisa share kembali aktivitas aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga. Ini tuh sekitar jam 6 pagi ya. Ini aku awali dulu dengan beberes dapur. Gak tau kenapa ya, kalau pagi-pagi tuh aku pasti selalu fokus dulu beres-beres bagian dapur nih mams. Terus jadi kebiasaan deh. Kayak seneng aja gitu ya ngelihat kondisi dapur yang rapi dan juga bersih. Apalagi aku sendiri gitu yang beresin, kayak ada kepuasan tersendiri aja gitu. Oh ya, sekarang tuh aku udah jarang banget ngelakuin rutinitas malam atau beres-beres di malam hari ya. Karena kalau malam sekarang tuh aku jadiin waktu me time atau waktu aku sendiri untuk main HP atau nonton drakor. Soalnya kalau siang-siang itu kan waktu aku udah full sama Arsy ya. Bahkan sekarang tuh aku nggak bisa main HP lama-lama nih mams. Soalnya Arsy tuh sekarang udah makin pinter. Baru juga aku mau buka HP, mau ngedit video, Arsy itu udah langsung ngomong, katanya bunda jangan main HP terus, HP-nya simpen katanya. Nah makanya nih, demi kewarasan aku sendiri, jadi malam-malam pas semuanya udah pada tidur, aku baru deh bisa me time. Sampai sengantuknya aja sih, nggak malam-malam banget. Paling mentok-mentoknya itu aku tidurnya jam 10. Nah gimana nih teman-teman, kira-kira me time-nya pada ngapain aja nih? Apakah sama kayak aku, malam-malamnya nonton drakor? Hari ini tuh aku mau libur masak. Kenapa? Ya nggak ada alasannya juga sih. Kayak lagi malas aja gitu. Oh ya, terus juga aku tuh masih ada sisa botok. Jadi kemarin tuh aku habis bikin botok teri gitu ya mams. Dan jadinya tuh banyak banget. Jadinya bisa buat beberapa hari. Nah kemarin juga aku tuh kasih ke ibu mertua aku ya. Karena rumah ibu mertua aku tuh kan deket. Jadinya aku kasih aja deh sebagian. Takutnya nggak kemakan. Jadinya tuh banyak banget mams. Makanya hari ini aku libur masak dulu aja biar ngabisin dulu botok. Nah ini aku lanjut lagi mau ngebersihin kotak penyimpanan sabun cuci piring sama sikat-sikatan. Jadi ini tuh kan kotaknya nggak ada lubang di bawahnya ya mams. Kalau misalnya kecipratan air dari wastafel itu biasanya suka ngendap dan lama-lama bakalan lumutan, terus jadi bau gitu airnya. Nah makanya ini aku mau bersihin, aku cuci juga, terus sikat-sikatnya juga aku guyurin satu-satu biar nggak bau. Nah di video kali ini aku mau cerita tentang menerapkan batas cukup ala minimalis. Oh ya sebelumnya tuh aku udah pernah bikin video membahas tentang menentukan batas cukup ya. Tapi kali ini tuh ala minimalis. Hidup minimalis berarti selalu mengontrol barang yang selalu kita punya atau sering kita dengar dengan less is more. Artinya lebih sedikit barang itu lebih baik. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan itu adalah dengan menerapkan batas cukup. Batas di sini adalah untuk barang-barang ya. Menerapkan batas akan membantu kita mengambil kendali atas hal-hal yang kita punya agar kita bisa lebih berkuasa dan berwenang atas barang-barang di rumah. Dan pastinya di rumah juga kita bakalan punya lebih banyak ruang. Contoh menerapkan batas cukup ala minimalis seperti baju ya. Entah kenapa kita nih para kaum perempuan kalau mau pergi ke acara yang penting pasti ngedadak nggak punya baju ya. Bingung gitu mau pakai baju yang mana. Padahal di lemari tuh bajunya banyak. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Apalagi buat kita yang sudah menjadi ibu rumah tangga, pasti kita masih punya kan baju-baju dari zaman gadis yang sebenarnya tuh udah nggak cukup lagi atau bahkan udah nggak pantas lagi buat dipakai sekarang. Karena mungkin baju-baju pas zaman gadisnya tuh OOTD-an, ABG banget lah pokoknya. Sedangkan sekarang kita tuh udah jadi ibu-ibu, apalagi udah punya anak juga, kayaknya malu sendiri gitu ya kalau masih pakai baju kayak gitu. Aku sendiri lebih nyamannya kalau pakai baju dress atau rok.
Dan entah kenapa juga nih, baju-baju dari zaman gadis itu kok kayak susah banget ya buat kita keluarin dari lemari. Nah, sekarang lah waktunya Mams untuk kita membatasi baju-baju di lemari, supaya lemari bisa ada ruang yang kosong. Kita bisa ya keluarin baju yang jarang kita pakai, misalnya baju-baju dari zaman gadis atau baju yang udah kekecilan. Kita bisa sodakohin ke temen atau ke saudara. Nah, selain baju, kita juga harus membatasi barang-barang lain yang ada di rumah ya. Kita harus menyediakan hanya dengan satu wadah penyimpanan aja. Kalau misalnya mau nambah tapi wadah penyimpanannya nggak cukup, berarti kita harus segera habiskan perlengkapan lama kita sebelum membeli barang yang baru. Otomatis ini akan memotivasi kita supaya menggunakan barang itu secukupnya sampai rusak dan juga sampai habis. Oke, ini aku lanjut lagi mau beresin bagian karpet. Tadi juga aku udah beresin mainannya Arsy. Tadi kan kalian bisa lihat sendiri ya gimana berantakannya. Soalnya Arsy tuh sekarang udah makin aktif banget nih Mams untuk ngacak-ngacak barang di rumah. Jadinya nggak aku langsung beresin, soalnya jadi capek sendiri kalau langsung diberesin. Jadi biasanya aku suka diemin dulu aja sampai kira-kira Arsy tuh udah bosen, udah nggak dimainin lagi. Nah, biasanya sih malam atau enggak sore sih aku baru beresin. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Menerapkan batas cukup ala minimalis kita bisa terapkan juga dalam menyimpan kosmetik. Itu cukup satu wadah aja ya Mams. Terus kita juga harus batasi jumlah sepatu, jumlah kaos kaki, spray, panci, talenan. Batasi juga kotak penyimpanan mainan, itu cukup satu atau dua keranjang aja ya. Karena kalau kita menyediakan banyak penyimpanan barang di rumah, misalnya nih kita beli rak baru atau beli storage baru, nah di situ pasti akan muncul deh kepengen beli barang baru lagi. Kira-kira bagusnya rak ini disimpan barang apa ya, kan nggak mungkin tuh kosong. Dan akhirnya malah semakin banyak deh barang kita. Kalau kita tidak membatasi konsumsi atau barang-barang diri kita sendiri, bisa-bisa tuh kita tenggelam loh dengan barang-barang. Karena segala hal yang berlebihan belum tentu membawa kebaikan dan kebahagiaan ya. Yuk kita tentukan batas kita masing-masing, karena setiap orang pasti memiliki batas yang berbeda-beda. Pelan-pelan aja ya Mams, nggak perlu sekaligus. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam menerapkan hidup minimalis ya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Ini tuh sore-sore ya, udah lama juga nih aku nggak ngepel. Terus mumpung Arsy juga dibawa main sama papahnya ke rumah neneknya, jadi aku bisa satset dan leluasa buat beres-beres sekaligus ngepel. Soalnya kalau aku beres-beres ada Arsy itu lumayan lama ya Mams. Soalnya kan sekarang tuh Arsy lagi suka ngikutin bundanya nih. Kalau bundanya nyapu, dia pasti ikut-ikutan nyapu. Bundanya beres-beres mainannya, dia juga ikut-ikutan gitu. Tapi menurut aku lucu juga sih. Jadi dia kayak sambil belajar gitu ya Mams. Oh ya, semalam tuh aku habis teleponan sama ibu aku. Nggak lama sih, cuman ngobrol sebentar aja. Tapi yang lebih lamanya itu video callan sama Arsy. Biasalah ya Mams, nenek-nenek pasti selalu begitu. Terus kata ibu aku, katanya tuh di daerahnya udah mulai ada yang kekeringan, airnya tuh yang ngalir kecil. Tapi alhamdulillah sumur di rumah ibu aku airnya banyak. Padahal minggu kemarin tuh udah mulai turun hujan ya. Tapi ternyata cuman sebentar, cuman beberapa hari aja. Kirain tuh bakalan musim hujan, tapi ternyata nggak jadi, malah musim kemarau. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi kesusahan air juga bisa segera ngalir lagi ya airnya. Amin ya robbal alamin. Soalnya kan air tuh nomor satu ya Mams. Pokoknya repot banget pastinya kalau nggak ada air di rumah. Oh iya, aku sampai lupa nih, belum sapa-sapa teman-teman di rumah. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya. Gimana nih Mams, udah beres-beres rumah atau belum? Mudah-mudahan setelah nonton video aku bisa jadi lebih semangat lagi buat beres-beres rumahnya ya.
Tapi kalau misalnya masih pengen males-malesan, masih pengen rebahan atau main HP, nggak apa-apa ya mams. Nggak apa-apa kok sekali-sekali kita libur masak atau libur beberes rumah. Soalnya pekerjaan rumah itu kan nggak ada beresnya ya, jadi kita bisa kerjain di besokin lagi. Lanjut lagi, ini aku mau bikin agar. Ini tuh aku pakai agarnya yang dari Nutrijel rasa coklat ya. Untuk cara bikinnya aku cuman ikutin aja cara yang ada di bungkusnya. Ini tuh aku pakai gula pasir sekitar 200 gram. Terus aku pakai airnya kurang lebih 600 sampai 700 ml. Terus ini diaduk-aduk aja sampai rata sebelum nanti dimasak di atas kompor. Sebenarnya aku juga bikin flaknya ya mams. Flaknya tuh aku pakai dari merek My Flak yang rasa coklat juga. Tapi nggak aku video ya, soalnya takut kepanjangan videonya. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.